Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami keluarga Masa Depan Cerah yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Minggu 20 Maret 2022. Semua hanya karena anugerah kita ada. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus kita datang mencari wajah Tuhan. Meninggikan Dia, memuliakan Dia dengan hidup kita, dengan kesungguhan hati kita. Mari kita bermazmur kepada Tuhan. Aku berseru dengan segenap hati. Jawablah aku, ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Mazmur pasal 119 ayat 145. Mari kekasih-kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus firman yang hidup. Kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari Injil Matius pasal 19 ayat 21 dan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Matius pasal 19 ayat 21 dan 22. Kristus memanggil orang untuk mengasihi dirinya dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, orang yang mendua hati tidak akan dapat menjadi pengikutnya yang sejati. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, karena untuk menjadi pengikut Kristus, orang harus menempatkan Kristus sebagai pribadi yang paling utama di dalam hidupnya. Untuk itu, ia harus mengasihi dan menghormati Kristus lebih daripada yang lain. Apabila orang tersebut menganggap harta, kedudukan, ketenaran, atau hal lain yang ada pada dirinya lebih penting dan lebih berharga, atau sama penting dan sama berharganya dengan Yesus, maka yang bersangkutan telah mendua hati. Telah mendua hati.
Oleh karena itu, ia tidak akan dapat menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, hal itulah yang terjadi atas diri anak muda yang kaya, sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 19. Yang bersangkutan tidak bersedia mengikuti perintah Yesus agar ia menjual segala miliknya, memberikan itu kepada orang-orang miskin, dan kemudian mengikut Kristus. Yesus menyampaikan perintah ini bukan karena ia tidak menghendaki orang memiliki harta benda, namun ia menguji siapa dan apakah yang paling penting bagi orang muda tersebut. Ketidaksediaan yang bersangkutan untuk menaati perintah Yesus itu menunjukkan bahwa bukan saja dirinya mendua hati, bahkan ia lebih menghargai hartanya dibandingkan Kristus. Itu sebabnya yang bersangkutan tidak dapat menjadi pengikut Kristus yang sejati. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bersyukur dan terima kasih sebab Yesus sangat peduli kepada kita. Seringkali kita membuat diri kita menjadi penghalang, artinya diri kita sendiri yang menghalangi diri kita untuk datang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sebab kita lebih mengutamakan hal-hal duniawi lebih daripada pribadi Kristus. Kekasih Kristus, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan bukan tidak mau kita menikmati harta kekayaan, tetapi Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita. Apakah kita mengasihi pribadinya lebih utama atau berkat-berkatnya yang kita utamakan? Oleh sebab itu, kekasih Kristus, hari ini hari Minggu, baiklah setiap kita datang mengambil bagian di dalam persekutuan ibadah bersama dengan tubuh Kristus pada gereja kita masing-masing. Dan jangan jadikan alasan bahwa saya nggak punya waktu, saya sibuk, saya kira sehat, dan sebagainya. Bahkan lebih bahaya lagi, jika saudara datang masuk ibadah dengan tujuan supaya diberkati. Sesuatu pemikiran yang picik, di mana saudara harus mengubah pola pikir saudara. Kalau saudara datang untuk mengambil bagian di dalam persekutuan, di dalam gereja, sesungguhnya saudara-saudari, siapa dirimu? Kita adalah tebusan umat Yesus Kristus. Kita yang telah dibayar lunas lewat kematiannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu kita sepatutnya datang untuk mencari Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan yang sudah kita alami. Sebab itu tujuan datang kita ke dalam gedung gereja selaku gereja yang hidup, eklesia, maka sepatutnya kita datang dengan sungguh-sungguh hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan mengaplikasikan itu dalam hidup kita. Bukan tujuan untuk diberkati. Sebab jikalau kita dengan sungguh-sungguh hati datang kepada pribadi Kristus, berkat itu hanyalah bonus bagi setiap kita. Mari kekasih Kristus, kita datang dengan kesungguhan hati, bersekutu bersama-sama dengan tubuh Kristus, mengutamakan Kristus lebih dari segala-galanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah diri kami, agar kami benar-benar menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Ampunilah kami apabila kami masih memiliki berhala di dalam hidup kami. Entah berhala itu berupa karier, kebanggaan diri, maupun pendapat yang bertentangan dengan firman-Mu.
dan yang lebih kami utamakan dari dirimu. Tuhan, tolonglah diri kami agar memiliki kepekaan sehingga dapat mengetahui bila mana yang ada pada kami telah berubah menjadi berhala bagi hidup kami. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Engkau memberikan kesempatan yang baru bagi diri kami untuk hidup berkenan kepadamu. Kami bersyukur Tuhan sudah jaga kami, pelihara kami sepanjang malam hari dalam kegelapan yang misteri. Dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang prima, jasmani dan rohani. Sebab itu, ya Tuhan, kami tetap mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon, tolonglah kami agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jadikanlah kami semua yang kami kerjakan hari ini memuliakan nama-Mu. Bawa kami untuk memiliki pikiran yang benar kepada pribadi-Mu. Berikan rasa haus dan lapar kepada setiap kami untuk sungguh mau ambil bagian, melangkah menuju rumah Tuhan, beribadah, bersekutu bersama-sama dengan semua tubuh Kristus. Kami yakin kalau kami melakukannya untuk menyenangkan hati-Mu, maka Engkau pasti akan menjadikannya berhasil. Tolonglah diri kami agar kami dapat hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Terpuji-pujilah Tuhan. Kembali pagi hari ini, hamba berdoa, mengucap syukur dan terima kasih atas semua kehidupan umat Tuhan, keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba berdoa memberkati pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Hamba mohon kasih Tuhan menjamah mereka sekarang, saat ini. Dan biarlah urapan baru turun atas setiap mereka. Kerinduan, kehausan yang dalam turun atas mereka untuk melangkah mencari pribadi-Mu di dalam rumah Tuhan setiap milik kita. Bapa, tolonglah kami semuanya. Hamba berdoa, biarlah belas kasihan-Mu ya Allah turun bagi keluarga Rorei, keluarga Saumilena, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Sabarofek, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Bukor Pioper, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Kumurawak, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Patipari, keluarga Kambuaya, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Pedai, keluarga Mangga Prau, keluarga Waprak, keluarga Sesa, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Samori, keluarga Baibaba, keluarga Renyaan, keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Kai Kaitui, keluarga Krei, keluarga Singamoy, keluarga Ab, keluarga Samber, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Makabori, keluarga Auri, dan semua keluarga-keluarga yang tidak sempat hamba sebut nama marga mereka.
seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan. Baik itu bapak-bapak pendeta, bapak penatua, majelis, syamasi, guru-guru sekolah minggu, dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Hamba mohon kasih-Mu turun melimpah atas mereka pagi hari ini. Sehingga semuanya kami ya Allah, kami datang sungguh mencari pribadi-Mu dengan segenap hati kami. Bukan untuk diberkati, tapi kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua kami. Berkati semua kami. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudariku yang ambil bagian di dalam siaran online secara langsung, kepada Ibu Yulianatan yang berada di Jayapura, Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, pakai hidup hamba-Mu untuk terus menjadi berkat dan saluran berkat ya Allah. Terima kasih pemeliharaan Tuhan nyata atas pribadinya. Terima kasih buat damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah dalam hidupnya. Sehingga hamba-Mu, Ibu Yulianatan, sungguh boleh menjadi berkat bagi anak cucunya. Menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih kesembuhan yang sudah Tuhan berikan kepada anak tercinta Bapak Nus yang ada di Bintuni. Tuhan terus yang tolong ia dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan mengasihi dia lebih daripada kami. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Evangelis Donald Lodik Peters dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bawa hidup hamba-Mu berkenan kepada Engkau, melakukan apa yang Engkau mau ya Allah. Pimpin hamba-Mu untuk taat dan setia melakukan perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah kekuatannya, pertolongannya. Berkati pribadinya. Menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Desi Waisiri. Kepada anak-anak tercinta Robi Violin, Jonathan dan Karen dan semua saudara bersaudara diberkati. Bahkan orang tua tercinta Ibu Nona diberkati. Dengan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita melimpah bagi mereka semuanya. Ya Tuhan, nyatakan terus kehendak-Mu bagi hamba-Mu. Untuk tidak akan pernah berhenti mewartakan Injil Yesus Kristus dari pribadinya. Tuhan berkati ia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Uce Lololuan, yang ada di Jayapura bersama dengan suami tercinta Bapak Christian Patiran. Tuhan terus memberkati kedua hamba-Mu ini. Bahwa kedua hamba-Mu semakin mengerti kehendak-Mu. Biarlah Tuhan berkat-Mu bukan menjadi penghalang bagi mereka berdua untuk meninggikan Engkau setiap saat. Untuk mengutamakan Engkau setiap waktu di dalam semua pelayanan pekerjaan mereka. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini. Spesial Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Uce Lololuan pada hari ini. Menjadi berkat bagi semua rekan-rekan pelayanannya. Di dalam kebenaran yang ia miliki. Oleh karena Yesus mengasihi dia. Tuhan berkati anak-anaknya. Berkati kedua cucunya Gracia dan Rafael. Memberkati semua orang di dalam kepemimpinannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu melimpah atas kedua pribadi Bapak Christian Patiran dan Ibu Uce Lololuan untuk hidup di dalam kasih Kristus, saling mengasihi dan saling menghormati, menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada mereka berdua, menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu
Ibu Selidona Syahaya Auri yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu semakin taat dan semakin taat, semakin setia untuk menyatakan kasih Kristus dalam kehidupannya kepada banyak orang. Demikian juga kebenaran-kebenaran yang ia terima tidak berhenti pada dirinya, tetapi terus menjadi berkat bagi banyak orang. Biar ia boleh berdiri dengan pertolongan Tuhan menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Yosef Auri dan anak tercinta Seva Auri. Biar hidup pribadi rumah tangga ini hidup di dalam kebenaran-Mu, ya Allah. Biarlah mereka terus mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat-berkat, posisi, status yang mereka peroleh. Tapi Tuhan yang ditinggikan. Kemuliaan Tuhan nampak dari hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Mega Kristi yang berada di Bitung ataupun di mana berada pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu Ibu Mega Kristi semakin taat dan setia kepada Engkau. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada hamba-Mu Ibu Mega Kristi mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat-berkat-Mu. Biarlah berkat-berkat-Mu tidak menghalangi ia untuk tetap mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau, mengutamakan kebenaran-Mu, sehingga pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih, kepada anak-anak tercinta, kepada banyak orang di sekitarnya. Biarlah kemuliaan Tuhan terpancar dari kehidupan hamba-Mu Ibu Mega Kristi menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Ros Wairata yang ada di Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa hamba-Mu semakin taat dan setia. Biarlah pribadinya meninggalkan masa lalunya, meninggalkan hal-hal yang bukan daripada Tuhan dan mengutamakan Engkau, ya Allah. Pakai hidupnya kembali untuk menyatakan kasih-Mu, ya Allah. Pakai hidupnya boleh berdiri dengan kekuatan-Mu menjadi berkat bagi orang tua tercinta Oma Din yang berada di Ambon. Menjadi berkat bagi anak kekasih Renata, Tuhan memberkati. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang di tempat pekerjaannya. Biarlah kebenaran Tuhan disampaikan, dinyatakan lewat hidup pribadinya, hidup pelayanan pekerjaannya. Orang-orang yang dikasihnya, Tuhan tolong agar ia tetap memandang Engkau lebih daripada segala-galanya. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Ros Wairata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Simon Yenu dan keluarga. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu sebagai hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Biarlah Tuhan ia tunduk dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Bukan kepada manusia, bukan kepada sistem manusia, tetapi hanya kepada Engkau, ya Allah. Hingga hidup pribadinya sungguh menjadi berkat bagi istri kekasih, menjadi berkat bagi anak-anak kekasih, menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani, dan nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hidupnya terus untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran, baik di lingkungan tempat tinggalnya, baik di lingkungan tempat pekerjaan pelayanannya, di dalam gerejanya. Tuhan pakai hamba-Mu menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kemuliaan nampak dari hidup hamba-Mu Bapak Simon Yenu dan keluarga besarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Roni Uniputi. Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu. Hamba-Mu yang Engkau kasih, yang Engkau sayang lebih daripada dirinya. Tuhan bawa hamba-Mu semakin paham apa yang Engkau mau bagi pribadinya. Tuhan tolong ia, biar segala pekerjaan si jahat yang membohonginya, yang membutakan mata hatinya untuk melihat kebenaran-Mu, dipatahkan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua hal-hal yang berlawanan dengan firman-Mu,
yang membuat ia jauh daripada Engkau. Hamba patahkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba menanam kembali kebenaran firman Tuhan, kasih Kristus yang tidak terbatas itu melimpah-limpah di dalam kehidupan hambamu, Bapak Roni Uniputi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pribadinya, bahwa hidup hamba menjadi berkat bagi orang-orang tercinta, menjadi berkat bagi anak-anak kekasih, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan disanjung tinggi lewat kehidupannya. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Roni Uniputi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semua pekerjaan pelayanannya. Biarlah ia lakukan dengan kebenaran-Mu. Apa yang ia kerjakan Tuhan sungguh mempermuliakan Engkau. Karena janji-Mu ya Allah. Jika ia berjalan dalam kebenaran-Mu, dalam pimpinan-Mu, Engkau akan mengangkat dia menjadi kepala, bukan ekor. Biarlah Tuhan berkati ia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk semua pemirsa dimanapun berada. Kepada seluruh gereja, hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan diri di dalam ibadah pagi hari, sore malam hari. Tuhan tolong kami semuanya, agar ibadah yang kami lakukan bukan sekedar ibadah rutinitas, tetapi kami percaya Tuhan, bahwa ibadah yang kami lakukan karena kami perlu Engkau. Dan kami percaya Tuhan, ibadah yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh, Engkau hadir dan memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua para hamba dalam persiapan. Berkati semua gedung-gedung ibadah, tempat kehadiran-Mu. Berkati semua peralatan-peralatan yang kami pakai. Kuduskan dan jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Tuhan berikan cuaca yang terbaik bagi kami, agar tidak menghalangi setiap kami datang bersekutu bersama dengan Engkau. Ya Aba, ya Bapa, berkati kami semuanya. Berkati gereja-gereja Tuhan, baik siaran langsung ataupun secara online. Tuhan tolong hingga nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, bagi mereka yang sakit, yang tidak bisa ambil bagian di dalam persekutuan, dan mereka mengikuti secara online, berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Sehingga pada saat mereka mengikuti ibadah secara online, bukan sekedar, bukan menghidupkan HP dan tidak duduk beribadah, tapi mereka sungguh-sungguh duduk beribadah, karena mereka mengasihi dan menghormati Engkau. Biarlah itu mereka lakukan dengan kesungguhan hati mereka, ya Allah, di dalam nama Yesus. Dan Tuhan sembuhkan mereka dari semua sakit penyakit yang mereka alami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau sekarang dan selamanya. Berikan damai-Mu melimpah-limpah atas setiap kegiatan ibadah-ibadah raya pada pagi dan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Levinus S. Duan Siba. Dimanapun berada hari ini, Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Levinus S. Duan Siba menjadi berkat dan saluran berkat kepada pribadinya, keluarga rumah tangganya, istri dan anak-anak, kepada banyak orang di sekitarnya. Kemuliaan Tuhan terpancar dari hidup hamba-Mu menjadi berkat. Baik kekasih Kristus, pesan saya tetap disiplin protokol. Andalkan Yesus Kristus selalu dalam kehidupan kita. Utamakan Dia, pribadinya, lebih dari segala berkat-berkat yang kita peroleh. Biarlah saudara-saudara yang terima berkat menjadi berkat bagi banyak orang dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Shalom. Salam MDC.